Amira? Ini udah selesai kok, Pak. Mas Randy, kirain Pak Al. Hampir aja jantung saya copot. Takutnya Pak Al. Kamu kayaknya kecapean banget ya. Sampai dikiranya saya ini Pak Al. Ya, gitulah. Tapi ini udah selesai kok. Semuanya? Iya, semuanya udah beres. Termasuk semua yang Pak Al minta dirangkum buat meeting besok juga udah selesai. Saya nggak apa-apa, Dok. Udah biarin dokter periksa dulu ya. Dok, boleh bicara sebentar di luar? Sebentar ya, Bu. Mari, Pak. Saya tinggal dulu ya, Mas Sekar ya. Mari, Pak. Jadi sebenarnya saya mau tanya, itu pasien sebenarnya sakit apa? Sebelumnya, ada hubungan apa antara Pak Al dengan Bu Sekar? Karena saya tidak bisa memberikan data medis pasien apabila bukan dari izin dari keluarga. Saya nggak mungkin diem aja di sini. Apalagi Bu Sekar dalam keadaan seperti ini juga. Ini juga bisa menjadi laporan penting untuk penyelidikan yang sedang saya lakukan. Ya mungkin ini agak ya simpelnya aja dok ya, saya ceritain. Ayah saya sebelum meninggal itu sempat menikah dengan Bu Sekar. Jadi Bu Sekar ini bisa dibilang ibu tiri saya. Makanya saya pengen tahu sebenarnya Bu Sekar itu sakit apa, kenapa bisa sampai batuk-batuk, terus sampai pingsan, batuknya keluar darah. Sebenarnya begini, Pak. Bukan kapasitas saya untuk menyampaikan perihal penyakit Bu Sekar. Karena untuk menentukan suatu diagnosa, kita masih perlu pemeriksaan lebih intensif. Oke. Tapi singkatnya adalah ada masalah dengan paru-paru Bu Sekar. Masalah paru-paru. Betul, Pak. Seberapa besar masalahnya? Bu Sekar mengidap kanker paru-paru. Kanker paru-paru ya? Benar, Pak. Sekali lagi yang saya sampaikan hanyalah berdasarkan ciri fisik saja, Pak. Dan apabila ingin mengetahui lebih jelasnya, tentu Bu Sekar memerlukan pemeriksaan internis. Ya. Kalau kemungkinannya untuk sembuh, gimana? Untuk masalah umur, kita semua tidak ada yang tahu, Pak. Tapi apabila kita melihat dari kasus-kasus serupa yang dialami oleh pasien dengan gejala yang sama dengan Bu Sekar, kondisi Bu Sekar sekarang sangat memprihatinkan. Dan saya sarankan untuk Bu Sekar segera melakukan pengobatan ke internis dan penyakit dalam ya. Kalau mendengarkan penjelasan dari dokter, ya secara tersirat sih memang kondisi Bu Sekar ini sangat parah ya. Apa Bu Sekar memang sudah mengetahui kalau beliau sakit kanker? Kok gue jadi bingung sendiri ya? Kalau dilihat-lihat, gue mirip sama Pak Artawan. Apa jangan-jangan gue anaknya Pak Hartawan ya? Tapi kalau gue anaknya Pak Hartawan, apa yang terjadi antara ibu dan Pak Hartawan di masa lalu sampai gue itu terpisah? Apa ya? Oh iya. Apa jangan-jangan almarhum Roy itu kembar?
Iya, kembar kayaknya. Soalnya mirip banget sama gua. Gak mungkin, ini pasti kembar. Tapi kalau almarhum Roy kembar, gua kembarannya. Tapi gimana ngebuktiin ya? Gimana ya? Oke. Gua harus cari bukti otentik untuk menguatkan gua kalau gua adalah anak dari Pak Hartawan. Makasih ya Al. Maaf kalau saya sudah merepotkan. Nggak masalah, Bu Sekar. Nggak usah sungkan sama saya. Saya antar pulang ya. Ayo Ki, tolong dibukakan. Nggak perlu Al, ini supir saya sudah datang. Selamat malam, Bu. Malam. Sekali lagi saya pamit ya Al ya. Saya minta maaf. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf sama saya, Bu. Cuman gini, Bu Sekar, kalau diizinkan, boleh saya mengantar Bu Sekar? Saya mau membawa Bu Sekar ke suatu tempat. Mungkin tempat ini bisa sedikit menenangkan hati Bu Sekar sekarang. Sebenarnya apa maksud dia bersikap baik seperti ini? Al mau ajak aku kemana? Apa lebih baik aku terima aja ajakan dia? Gak ada salahnya ngikutin kemauan Al sambil ambil simpatinya dia. Gimana, Bu? Ya sudah. Baik. Terima kasih banyak. Pak, nanti saya kabarin lagi kalau harus jemput ya. Baik, Bu. Wah, oke, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi mereka memang mau mencelakai saya dengan menyiram air keras. Ada saksinya? Saya saksinya. Nama saudara siapa? Abimana, Pak. Dan kebetulan sekali saya melewati tempat itu dan saya melihat Elsa sedang dicegat beberapa orang. Anda melihat sendiri saat penyerang itu menyiramkan air keras? Betul, saya melihat sendiri. Saudari Elsa, apakah Anda mengenal orang-orang yang menyerang Anda? Tidak, Pak. Apa kira-kira motif mereka menyerang Anda? Sepertinya memang orang-orang itu orang suruhan. Orang suruhan? Menurut dugaan Anda, itu siapa? Kalau dugaan saya, sepertinya itu suruhannya Zara. Coba jelaskan tentang suruhan yang Anda masuk tadi. Gak manusiawi banget si Zara ini. Saya jadi penasaran pengen ketemu sama dia. Ya kan ini masih dugaan aja, Bi. Belum tentu dia pelakunya. Bisa jadi orang lain kan? Gak mungkin.
Setelah habis mendengar cerita kamu, saya yakin dia orang. Sebenarnya aku juga yakin, Bi, kalau dia pelakunya. Ya udah, sekarang kita tunggu aja penyidikan dari polisi. Nanti hasilnya seperti apa. Katanya kan Zara mau dipanggil secepatnya. Oke. Yaudah, saya antar kamu pulang ya. Nggak usah. Saya udah banyak ngerepotin kamu kan hari ini. Setelah kejadian ini, nggak mungkin lah saya akan biarin kamu pergi kemana-mana sendiri. Kalau mereka nyerang lagi gimana? Mereka nggak sebodoh itu kali, Wi. Dia pasti nggak akan cegat lagi malam ini. Apalagi setelah gagal pencegatan tadi sore. Belum tentu. Bisa aja mereka ngikutin kamu. Bagus dong kalau mereka udah ngikutin. Berarti mereka tahu kalau mereka udah dilaporin ke polisi. Jadi mereka nggak akan gegabah. Lupa saya lagi berdebat sama siapa. Nggak mungkin menang. Akhirnya selesai juga, ya Allah. Ini dari tadi ya, ngerjain ini semua sampai kunang-kunang mata. Kebanyakan yang lihat laptop. Kita injek dulu. Oke, ini udah. Mira, Ini udah selesai kok, Pak. Mas Randy, kirain Pak Al. Hampir aja jantung saya copot. Takutnya Pak Al. kamu kayaknya kecapean banget ya. Sampai dikiranya saya ini Pak Al. Ya, gitulah. Tapi ini udah selesai kok. Semuanya? Iya, semuanya udah beres. Termasuk semua yang Pak Al minta dirangkum buat meeting besok juga udah selesai. Kamu hebat ya. Saya sih selalu sama kamu. Kamu bertanggung jawab sama kerjaan kamu. Sampai harus maksa lembur kayak gini. Andai aja Pak Al punya sedikit sifatnya Mas Randy, pasti gue gak akan kerja secapek ini nih. Tapi sayang, Pak Al tetaplah Pak Al. Di dalam bayangan maupun kenyataan tetap galak. Oke, gini aja. Sebagai bonus buat kamu, karena kamu udah dipaksa untuk lembur, gimana kalau malam ini saya traktir kamu makan? Menarik. Boleh? Boleh. Kalau gitu saya diberesin ini dulu ya. Jangan ditinggalin. Iya dong. Ya, silakan. Saya tunggu di sini. Oke. Dah. Yuk. Bu? Ibu? Bu Bos? Udah jawab. Ya Allah, kasihan banget Bu Bos. Gue ketok pintu aja kagak disautin. Ngelamun aja. Ibu, Bu, maaf ya Bu, saya langsung masuk ke kamar Ibu. Ibu makan malam dulu ya Bu. Saya sama Kiki udah siapin makanan buat Ibu. Saya nggak mau makan, lagi nggak kepengen makan. Kalian aja dulu makan, kalian aja. Atau Ibu baik-baik aja kan Bu? Atau saya mau perlu ambil sesuatu gitu buat Ibu ini? Atau gimana? Ada perlu ya apa gitu? Nah, perlu. Saya nggak perlu apa-apa. Saya baik-baik aja kok. Saya cuma agak sedikit lelah. Dah, go ahead. Al udah pulang? Belum, Pak Bos belum pulang. Pulang ya. Terus Rena, Askara lagi apa? Oh, kalau Rena lagi kerjain tugas prakaryanya di kamar Bu. Kalau Askara lagi main sama Kiki.
Oh, apa saya bawa anak-anak ke sini buat nemenin omanya gitu? Ah, nggak usah, nggak apa-apa. Ya udah, yang penting ini aja, saya nitip main sama mereka, jagain mereka ya. Yang penting mereka udah makan kan, suruh makan aja dulu, main-main, jagain ya. Ya, anak-anak udah makan semua kok. Duh, Bu Bos nggak mau makan lagi, gimana ya? Cuman gue bingung, nggak bisa berbuat apa-apa. Bu, saya permisi keluar dulu ya, Bu. Ibu kalau butuh apa-apa panggil saya aja ya, Bu. Ya. Ya, isi, Bu. Sebenarnya Al akan membawa aku kemana ya? Apa lebih baik aku tanya? Nggak usah. Lebih baik aku konsisten memilih untuk lanjutkan pura-pura lemes. Biar saja. Aku nggak usah bertanya